kesenangan yang menipu. Masya Allah, Pak. Jadi hakikat kebahagiaan sejati ya di surah Ali Imran ya ayat 185 itu adalah ketika kita terselamatkan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Kunu fidan sadakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini banyak sekali orang-orang yang mengorbankan hidupnya ya, menghabiskan hidupnya untuk mencari dunia. Dia jadikan malamnya siang, siangnya malam, kepala di kaki, kaki di kepala ya, untuk mendapatkan dunia tadi. Dia menyangka dengan dia mendapatkan dunia ya, dia bisa kaya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau kita lihat acara-acara TV itu Pak, kayak acara idol-idol itu kan ya, peserta-pesertanya itu ketika ditanya kamu kesini mau ngapa gitu, jawabannya polos sekali, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Jadi disangkanya kalau udah jadi artis, jadi orang kaya, maka hidupnya akan bahagia, orang tuanya akan bahagia. Padahal tidak sedikit kita melihat orang-orang yang sudah terkenal itu jadi artis itu malah hidupnya berantakan, ya kan? Cerai dengan istrinya, tiap hari jadi bahan gosip, infotainment, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya punya tetangga juga itu seorang anak muda ya, sudah cukup lama lah ya. Waktu itu dia masih umur 17-18 tahun. Dia senang sekali dengan agama, senang ke masjid, senang ibadah, senang ikut pengajian, ya senang puasa sunnah, senang salat malam, ya senang baca buku. Tapi orang tuanya ternyata nggak senang dengan kebiasaan anak ini. Malah memarahi anak ini dan mengatakan, kamu tuh harus sadar tuh nak, kita ini hidup di dunia. Dunia itu 99% ya kan. Agama itu cukup 1% ya. Kita ini hidup di dunia nyata gitu ya. Jadi mengatakan bahwasanya agama itu cukup 1%, Masya Allah ya kan. Nah, anaknya disuruh sadar supaya anaknya itu mau bergelimang dengan dunia ini. Nah, ikhwanifirasadakumullah, sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang kehidupan dunia ini ya, memandang konsep-konsep dalam kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam Quran, Nabi SAW dalam hadis itu banyak kok sebenarnya menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan itu. Ada seorang ulama yang mengatakan yang namanya kebahagiaan dalam Islam itu adalah syu'urud dakhil bis sakinah wat tuma'ninah war ridha. Namanya kebahagiaan dalam Islam itu adalah perasaan di dalam hati ya yang didapatkan seseorang dengan ketenangan hidup. Ya kan? Dia dapat sakinah, ketenangan, dapat tuma'ninah ya, kenyamanan, ketenangan juga. War ridha, dan ridha dengan semua ketentuan Allah. Nah, dari mana perasaan ini muncul? Yaitu dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal saleh. Kita ini kan orang beragama, Pak. Kita ini punya Allah, punya Tuhan. Ya, setiap orang-orang yang bertuhan itu ya pasti dia punya pegangan hidupnya. Gak seperti orang-orang ateis itu. Dan Tuhan kita Allah adalah yang hakiki, sebenar-benarnya. Dan ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, kata Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia juga beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Tuh. Ini janji Allah ya, orang itu akan mendapatkan kehidupan yang baik, ketenangan, kebahagiaan itu dengan iman dan amal saleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan atas segala perbuatan baik mereka yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau di dalam surah Ali Imran ayat 185
itu malah lebih tajam lagi Allah berfirman-Nya. Allah mengatakan namanya kebahagiaan itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari Allah, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang telah beruntung. Itu orang-orang yang bahagia yang hakikinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Masya Allah, Pak. Jadi hakikat kebahagiaan sejati ya di surah Ali Imran ya ayat 185 itu adalah ketika kita terselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena yang namanya kebahagiaan dunia tolak ukurnya tadi ya, kalau cuman harta, kalau cuman jabatan, dan macam-macam itu semuanya semu. Ya, harta sebanyak apapun kita dapat, ketika kita belanjakan, kita pakai, dia akan habis perlahan-lahan. Wanita manapun yang kita cintai, yang kita jungkir balik ngejar dia pas sudah kita dapatkan, ternyata membawa kita kepada kekecewaan. Tidak sebagus yang kita sangka. Pun seandainya dia baik, dia sempurna, dia juga tidak akan berusia lama. Manusia ini berapalah umurnya. Ya kan? Jabatan yang kita bangga-banggakan yang membuat kita bahagia karena semua orang tunduk sama kita, hormat sama kita, paling cuman sampai berapa periode sih kita bisa mendapat kebahagiaan itu. Ya kan? Kalau Allah katakan yang namanya kebahagiaan hakiki kalau kita selamat dari api neraka. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Ibn, ya, beliau mengatakan, ya, arba'un min sa'adatil mar'u. Ya, ada 4 hal tolak ukur kebahagiaan seseorang. Ya. Yaitu apa? Al-mar'atus shalihah. Kata Nabi SAW, pertama adalah kalau dia punya wanita yang salihah, dia punya istri yang salihah, you know? Wal maskanul wasi', dia punya rumah yang luas tuh. Dia punya rumah yang luas, di situ dia bisa punya tanah untuk berkebun, ya, punya tempat-tempat tertentu misalnya penuh perpustakaan. Wal jarus shalih, dia punya tetangga yang saleh yang baik. Wal markabul hani, dan dia punya kendaraan yang nyaman yang dia bisa pakai kemana-mana. Hadis sahih Ibnu Hibban. Ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda, bahkan ini lebih sederhana lagi Pak ya, yang namanya kebahagiaan itu. Karena Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang pagi itu aman kondisi dirinya. Pagi itu dia aman Pak. Gak ada perampok, gak ada pencuri, gak ada orang jahat, gak ada bencana alam. Waduh. Mu'afi fi jasadihi, badannya sehat, ya, gak ada yang sakit di badannya sama sekali, seger, bangun paginya enak, tidurnya semalam nyenyak, ya, indahu qutuhu yaumi, dia punya makan untuk hari itu, hanya untuk hari itu loh Pak ya, dia punya makan untuk hari itu dia bisa makan, pagi itu dia bisa makan nasi uduk gitu ya. Ya, atau dia makan nasi pecel, ya kan? Punya makan dia. Faka'annama huizat lahud dunya. Seakan-akan dia telah memiliki seluruh dunia ini. Masya Allah. Ya. Agama kita memandang kebahagiaan itu dengan sangat sederhana. Kita aman dari segala macam kejahatan, bencana alam. Ya, kita sehat badannya, tidak ada yang sakit, dan kita punya makanan untuk hari itu, ya kan? Nggak ada yang muluk-muluk seperti orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang apa Pak? Orang-orang sekarang walaupun dia mempunyai makanan yang tertumpuk-tumpuk, ya kan? Banyak kan orang-orang yang suka borong-borong di mall itu ya, takut nanti harganya naik, ya takut nanti bagaimana, ya kan? Orang-orang yang punya uang yang banyak, bisa keliling dunia dan macam-macam. Tapi ya itu tadi, jangan-jangan mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan sesungguhnya itu apa gitu loh. Kebahagiaan sesungguhnya kita kembali ke Allah kalau kita bergantung kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kita beramal saleh. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Saya mengatakan ini bukan berarti kita tidak kerja Pak. Kita tetap kerja. Tapi kita harus paham bahwasanya dalam hidup itu ya kita tidak boleh hanya memikirkan pekerjaan yang kita lakukan. Banyak hak-hak
lain yang harus kita tunaikan. Ya kan, ada hak keluarga kita yang harus kita bina, kita didik anak-anak kita. Ada hak badan kita untuk istirahat. Ada hak dari akal kita, otak kita untuk dia mendapatkan serapan ilmu. Ya kan? Ada hak Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sepelekan. Padahal Allah nggak minta banyak. Kalau kita sholat sehari cuman 5 kali, ya kan? Sekali sholat misalnya 10 menit. Berarti kan kita cuman 50 menit loh, nggak sampai sejam untuk Allah Subhanahu wa taala dari 24 jam itu. Ya, maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, ya, memberikan pencerahan kepada kita tentang hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Barakallahu fikum. Dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.